Nah, ajaran-ajaran nenek moyang kita yang asli gitu kan, sebetulnya saya asli atau kealamian, itu semuanya tidak jauh, tidak keluar dari diri. Maka kalau ada orang siapapun itu yang membicarakan apapun ya, bahkan ranah ajaran gitu, entah Sunda atau apa, tapi mengarahkan kita untuk keluar dari diri gitu, atau nggak ada salahnya sih mengadopsi pengetahuan dari luar gitu. Tapi kan kita punya filter yang muncul dari diri kita sendiri. Nah ini, mohon maaf Bah, saya kan belum menyatakan langsung nih secara online. Kalau di video saya sudah nyatakan. Jadi mulai hari Kamis, saya menutup bagian bab reja rahasia, dan saya mengucapkan mohon maaf ini untuk yang mendengar, apalagi untuk Abah Tony yang sudah bersama saya di dalam gelapnya malam setiap hari, mandi juga di walungan ya, yang sudah minum kawa-kawa bareng gitu. Saya mohon maaf, kami mohon maaf atas nama reja rahasia. Saya mohon maaf, saya mulai Rahadiang Sawisesa, mohon maaf untuk semua yang sudah dikatakan, dilakukan tindakan-tindakan dari reja rahasia. Itu kata-kata yang menyakiti, luka yang membekas, biarkan itu mengalir kembali kepada sumber asal dan menjadi pencerahan juga kesadaran di dirinya masing-masing. Khusus untuk saya pribadi, itu saya menyatakan mohon maaf. Wah, Oke, dimaafkan. Karena Tanu tidak tahu, jadi Tanu tidak tahu masa lalu. Yang sono Tanu nggak mau cari tahu, dan sekarang Tanu hanya taunya abang saja, akang aja yang sekarang. Itu aja. Terima kasih. Nah, tadi kan Kang melihat teh mulia nyarios nate upami aduh ngagendrung dadanya nyarios teh nah awet muda, karena perempuan itu selalu ingin awet muda nyebahnya sabab lamun perempuan ke awet muda moal aya mak lampirnya cari tanah itu ngakanan anak bayi supaya muda gitu. Nah tadi saya sempat simak sedikit gitu, itu tentang daya di area anu gitu ya. Matur nuwun Mas Bin. Itu kumaha naona gimana apanya? Kok bisa jadi timbul muda, karena apa dari daya itu yang bisa menimbulkan jadi muda gitu kan, yang muda tuh aku dia. Kembali ke energi. Energi itu kan tidak tua, tidak muda, tidak bernama, tidak berstatus. Oh, kadinya lompatna. Gitu. Itu apa ya? Sebetulnya treatmentnya juga simulasinya sangat kompleks gitu kan. Cuma dalam praktikalnya sih sebetulnya sangat sederhana ya gitu. Iya, sangat sederhana betul Bang. Sangat sederhana. Nah kesederhanaan cara pikir kita, kesederhanaan cara kita memandang sesuatu, kesederhanaan kita cara menganalisa sesuatu. Pokoknya segala hal dalam kehidupan ini cobalah dibikin sederhana mungkin. Itu. Ya artinya betul. Bukan berarti malas, tidak juga sih ya gitu kan. Beda ya, gitu, betul. maksudnya gitu. Beda gitu. Nah artinya gimana ya, seperti sifat tadi itu, dualitas itu, sifat hukum alam itu, bahwa air tuh pasti mengalirnya ke arah yang lebih landai gitu kan. Jadi memang ya udah ikuti aja ritme sesuai dengan sifatnya gitu. Iya, dengan kodrati tadi gitu. Gitu. Kalau misalkan mata udah lelah, udah capek, ya udah jangan terlalu dipaksakan, kecuali sifatnya extraordinary lah gitu kan. Gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan perut udah terasa lapar gitu ya udah isi sesuai dengan dengan kapasitas perut sendiri masing-masing gitu kan. Nah masalah nanti kan yang kadang-kadang yang mempengaruhi itu begini ya Nesa. Biasanya kan lapar mata cek orang Sunda temanya. Mata ini yang menggoda gitu kan, segala sesuatunya gitu kan, yang iya betul. Lapar mata ya artinya sebuah bentuk tadi keinginan yang tidak bisa kita sesuaikan, kita patutkan dengan kesesuaian diri kita. Nah
Artinya antara benar dan salah ini sebetulnya ada di tengah-tengahnya adalah kepatutan. Kita nggak bisa menghilangkan sesuatu yang hitam, kita nggak bisa menghilangkan sesuatu yang putih. Kita putih terus atau hitam terus, nggak begitu. Tapi ada kepatutan. Kepatutan itu semacam bentuk keharmonian sih ya. Bagaimana kita mengkomposisikan, mengharmonikan gitu kan, seperti itu. Makanya kembali lagi. Kenapa ya misalkan awet muda? Kenapa terlihat gitu kan, antara umur dengan fisiknya itu sepertinya penyusutannya nggak terlalu boros lah kayak dewa gitu kan, misalkan gitu kayak gitu. Nah, kenapa bisa boros begitu? Tadi itu sesuatu yang boros itu berarti sesuatu yang terlalu overload, sesuatunya berlebihan, ya kan? Cara berpikir yang berlebihan, cara keinginan yang berlebihan gitu kan. Yang keluar berlebihan, yang masuk pun berlebihan. Artinya di situ terjadilah overload. Makanya yang tadi Kang Neza bilang, ngapain sih misalkan kita harus tahu tentang dimensi paralel si A, si B, si C yang sebetulnya hanya bersifat entah itu proyeksi atau sifat yang bersifat hanya imajinatif saja gitu kan. Atau ada misalkan sesuatu yang anomali di dalam diri manusia yang menginginkan saya pingin kenuragan gitu kan, pingin sakti segala macam. Jangan salah loh, kalau kita keluar dari keanomalian yang namanya sifat manusia itu ada resiko ya, konsekuensi ya bah. Konsekuensi gitu. Artinya bahwa kenaturalan sebagai manusia itu yang akan bahwa pergerakannya pun nanti akan natural sesuai dengan pabrikannya gitu. Kalau kita mencoba untuk mengupgrade tidak sesuai dengan pabrikan kita sebagai manusia, bolehlah tanya ke Kang Reza, sehebat apapun namun manusia yang sakti si A si B yang ada di Nusantara itu umurnya nggak kadang-kadang nggak lebih dari 60, malah 50 kan udah pada lewat. Kenapa? Karena tadi itu terlalu banyak di custom gitu. Custom. Nah ini masalahnya ketika kita mencoba menabrak sesuatu yang di luar komposisi kita sebagai manusia, itu beresiko. Udahlah, kalau yang manusia bisa terbang, manusia mah nggak usah pengen bisa terbang, yang buat terbang mah burung aja deh gitu kan. Iya, apalagi sekarang udah ada pesawat sekarang kan bah ya. Pesawat gitu kan gitu. Ya. Gitu. Udah deh, nggak usah pengen kuat di pakai golok biar kuat gitu, nggak mempan gitu, nggak usah gitu, udah pakai baju jirah aja udah beres gitu kan karena saya. Iya. Ya kan kayak gitu. Nah, salah satu intinya mungkin bah yang saya lengkapi ya, saya potong dulu bentar, mumpung inget takutnya lupa gitu, karena biasa lupa. Gitu. Intinya adalah manusia gitu, jangan mengontrol itu aja. Ya, gitu. Atau yang tadi yang Abah tadi sampaikan itu, kalau kita mengontrol ini itu, maka kita yang tadi Abah sampaikan betul. Selamat malam, salam kenal buat semua. Cuman yang salam kenal tidak pas. malam Pak Rete. Cuman yang jadi masalah lagi itu ketika ngobrolin apaan? Ngobrol biasa-biasa aja. Ini apa? Ngobrol tentang manusia gitu kan, tentang manusia, bukan orang hutan, bukan. Ya numpang duduk ya, Bah ya. Permisi ya. Dengan senang hati. Aku sedikit tambahi ya, Kang Tony. Jadi ibarat katanya itu entong kalau lebih jangan berlebihan gitu ya, untuk kita menjadi awet muda gitu ya, Bah ya. Sebenarnya gini sih ya gitu. Sebetulnya apa yang membuat ada semacam keinginan ekspektasi ingin awet muda? Sebenarnya kan itu berarti kan ada penyebabnya, ya kan? Nah ini yang jadi masalah ketika bahwa kalau kita tanya ke kucing apa tuh pengen awet muda kucing? Enggak, Bang. Manusia kan memang sifatnya seperti itu. Aku pengen muda gitu loh, Bang. Nah, pertanyaannya sejak kapan ada semacam keinginan manusia ingin awet muda? Sejak kapan tuh? Keinginan itu dari mana? Dari diri sendiri atau orang sejak era lingkungan? mana tuh? Sejak era onta geget besi? Sejak era dinosaurus suka bapau? Atau sejak kapan? Sejak zaman mak lampir.
Ada lagunya, Pak. Ada lagunya, Pak, itu. Kata-kata dia masih muda gitu, kata-kata rasa pengen masih muda itu kan masih banyak seorang gitu. Kok kamu masih bunda banget gitu, nggak sama dengan usianya gitu. Ngedengar orang seperti itu, apa rahasianya ya gitu kan, manusia itu pengen tahu aja kan gitu. Ya, betul. Wajar itu ya Pak ya. Tapi muda ataupun tua itu kan hanya masalah angka saja gitu kan. Kalau masalah kematian mah nggak ada urusannya tuh muda sama tua.